Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Semoga semua sehat, panjang umur, berkah, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang melihat tayangan ini, kali ini saya ingin menyampaikan khususnya bagi para ibu-ibu dan calon ibu ya. Satu kata kunci dalam hidup adalah jangan mengeluh. Jadi jangan mengeluh. Ya, jangan, kalau istilah orang Jawa bilang kemrungsung, mengeluh. Apalagi silahkan kita cari bahasa daerah masing-masing. Intinya jangan mengeluh. Kenapa? Jadi saya mau cerita dulu ini. Mau cerita satu riwayat yang insya Allah kita semua sering dengar ceritanya. Tahu kisah ketika Nabi Ismail, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih? Pasti ingat ya kita ya. Tahukah apa yang terjadi? Bayangkan kalau sekarang ini ibu punya anak laki-laki. Satu-satunya bu. Satu-satunya anak laki-laki yang lahir dengan penuh perjuangan, pernah bersama-sama di padang pasir yang tandus. Ketika dia sudah lahir, dia sudah besar, tiba-tiba Allah perintahkan disembelih. Ibu-ibu kira-kira ngapain? Ngamuk mungkin ya bu ya. Ngamuk, bukan cuma ngeluh, tapi ngamuk. Tapi apa yang terjadi pada Siti Hajar? Ibu-ibu tahu peristiwa melontar jumroh ketika ibadah haji. Itu adalah ketika Siti Hajar melihat, tahu setan menggoda Nabi Ismail, menggoda anaknya, menggoda Nabi Ibrahim untuk meninggalkan perintah Allah. Oh jangan mau sembelih anakmu kamu tunggu berapa tahun. Ya, Nabi Ibrahim udah agak berumur ketika mendapatkan Nabi Ismail. Digoda. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Siti Hajar mengambil batu, melempar itu setan supaya tidak lagi menggoda anak dan suaminya dari prosesi penyembelihan yang Allah perintahkan. Sampai akhirnya kita tahu ya, Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Nggak jadi disembelih. Padahal tuh pisau udah nempel bu ya, udah nempel tuh pisaunya. Tapi nggak jadi karena Allah gantikan dengan seekor domba. Kita lihat, Siti Hajar ketika Allah memberikan perintah ini kepada suami dan anaknya, dia tidak mengeluh, tapi mendukung sepenuhnya apa yang Allah perintahkan. Nah, maka coba kita dalam hidup, ketika Allah kasih ujian, kita mengeluh nggak? Atau kita ridho? Ridho itu apa sih Ustazah? Puas. Misalkan nih, Allah kasih anak orang, Allah kasih umur 3 tahun udah bisa hafal Quran 3 juz. Ustazah, anak saya 7 tahun Ustazah. Saya untuk ngajarin dia Al-Fatihah aja itu setengah mati Ustazah. Coba yang pertama kali kita lakukan apa? Supaya ini kita nggak jadi beban, harus tanya dulu, ibu ridho nggak dengan anak ibu ini? Ridho nggak Allah kasih anak dengan usia 7 tahun, setengah mati ibu ngajarkan Al-Fatihah, belum hafal juga. Ridho nggak bu? Kalau nggak ridho, nggak, masalahnya tambah runyam. Tapi coba pertama kali, kalau ibu melihat seperti itu gini, ya Allah, saya ridho Engkau berikan anak ini ya Allah. Saya ridho apapun yang Engkau berikan ya Allah, puas. Kayak Siti Hajar ridho ketika anaknya mau disembelih sama suaminya. Ada nggak ujian bu lebih besar kepada anak kita? Anak kita kalau sakit itu ada harapan untuk sembuh. Dia demam, bawa ke dokter, diobatin, mungkin kasih paracetamol sembuh. Dia sakit apapun ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau namanya mau disembelih bu, sembuhnya kayak apa? Itu dalam pikirannya Siti Hajar ketika diperintahkan disembelih ya disembelih. Ya artinya abis itu ya meninggal. Tapi ini ujiannya besar, makanya Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang ujiannya besar-besar. Makanya dikasih juga seorang istri yang hebat, bukan istri yang suka ngomel, suka ngeluh. Dikasih Siti Hajar, orang menjadi neneknya Rasulullah, maka wanita hebat. Kita juga, ketika Allah kasih ujian dalam hidup, lewat anak kah, pasangan, yang pertama kali adalah jangan mengeluh. Maka jangan mengeluh. Ini saya ingatkan ibu-ibu, kalau kita punya masalah, coba gini, yang ngundang kita ini lahir ke bumi ini kan Allah. Jadi saat Allah kasih kita masalah, Allah udah siapkan juga solusinya, tinggal kita minta sama Allah. Contohnya apa? Contohnya, ada orang tua kayak tadi, ada anak orang 3 tahun dilihat udah bisa hafal Quran, 7 tahun anaknya dihafalkan Al-Fatihah nggak bisa-bisa. Coba ini seorang ibu, yang pertama kali dia lakukan adalah ketika Allah datangkan anak saya ke bumi, maka sebenarnya Allah udah siapkan masa depan yang baik dunia akhirat untuk dia. Tinggal saya ibunya mau minta apa enggak sama Allah.
Jadi kita sebagai orang tua udah minta nggak Bu sama Allah? Ada masalah apapun, ingatnya Allah dulu. Itu yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika anaknya Ismail diperintahkan disembelih oleh Allah. Jadi tidak mengeluh. Kalau ngelihat masalah anak-anak kita, ya zaman sekarang kan macam-macam. Anak remaja ada masalahnya, anak kecil ada masalahnya, bahkan anak yang sudah menikah pun ada masalahnya. Jadi tidak mengeluh, kembalikan pertama kali kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang datangkan mereka ke muka bumi ini, ya Allah, Engkau juga yang sudah siapkan apa-apa untuk mereka. Kasih mereka yang terbaik, ya Allah. Makanya Bu, saran saya, ibu-ibu kalau punya anak, itu kalau punya anak bayi kah? Mumpung masih bayi Bu ya. Jadi ibu-ibu yang punya anak bayi, itu setiap kali ibu misalkan nyusuin dia, ya itu dipegang kepalanya, didoain, ya Allah, jadikan kepala ini kepala yang mikirkan yang baik-baik aja, ya Allah. Pegang tuh tangannya, kan lagi nyusuin tuh dia. Kalau udah gede susah dipegang-pegang Bu, kalau udah SMP. Kalau masih kecil tuh enak dipegang-pegang, ya Allah. Jadikan tangan ini tangan yang senantiasa membawa pada kebaikan, ya Allah. Jangan biarkan dia bermaksiat, ya Allah. Pastinya beda dong yang kualitasnya ya. Anak yang selalu doain ibunya, yang ibunya deket sama Allah, dengan anak yang ketika nyusuin ibunya main HP. Main HP gitu ya, baca apa. Ya juga kalau ditonton juga jelas masih mending, mungkin baca berita penting ustazah nggak masalah mungkin ya. Tapi yang ditonton juga apa gitu, nauzubillah, jangan sampai maksiat juga yang dilihat. Tentunya anak kita kualitasnya beda sama yang tadi. Makanya kita sebagai seorang wanita, bagaimana kekuatan Siti Hajar itu bisa kita pelajari, kita menjadi wanita yang kuat, tidak banyak mengeluh. Nggak ada ujiannya lebih besar daripada seorang ibu yang anaknya mau disembelih anaknya. Ibu anaknya mau disembelih, itu gimana tuh perasaannya? Kalau bahasa Qur'annya mungkin wabalaghatil qulubul hanajir, itu rasa nyeseknya tuh sampai jantungnya udah nyesek mau keluar gitu ya. Pernah nggak Bu ngerasa nyesek tuh jantung sampai mau keluar tuh saking nyeseknya, perihnya. Tapi tidak mengeluh Siti Hajar. Ini yang kita pelajari, ketika ada masalah langsung ingatnya Allah dulu. Mudah-mudahan dengan begini, masalah memang akan tetap menjadi masalah, tapi tidak menjadi beban bagi hati kita. Ketika tidak jadi beban, kita minta sama Allah, Allah yang akan kasihkan solusinya. Demikian dari saya, mudah-mudahan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.